الحمد لله الذي أنعمنا علينا بنعمة الإيمان والإسلام ونرجو أن يثبتها على الدوام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي يسر ولا تؤشر، ربي تمم بالخير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما يا فتوح العارفين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وألحقنا بالصالحين. Amma ba'du, bapak-bapak, saudara-saudara jemaah solat maghrib dan insyaallah jemaah solat isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beriktikaf kita sebentar antara maghrib dan isya di majelis ilmu, menunaikan suatu misi keislaman kita kepada Allah, karena kata Nabi kepada Abu Zar Al-Ghifar, ya Abu Zar, ya Abu Zar, wahai Abu Zar, bahwa engkau menuntut ilmu satu bab khairun min an tusalliya mi'ata rak'atin, bahwa menuntut ilmu satu bab bagimu lebih bagus daripada salat 100 rakaat. Kenapa demikian? Karena kalau orang sholat 100 rakaat tanpa ada pondasi ilmunya, maka raddun ditolak. Oleh sebab itu kita sempatkan diri kita membina, menata hati dan jiwa kita. Tiada lain adalah untuk menambah ilmu kita, dan dengan bertambahnya ilmu kita tentu bertambah pula ibadah dan semangat kita berubudiah kepada Allah. Salawat dan salam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Menyambung kajian kita pada pekan yang lampau, yakni berlandaskan ayat suci Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2, 3 dan 4, yakni ciri-ciri orang beriman yang benar. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun allazina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Shadaqallahul azim. Jadi ciri-ciri orang beriman itu adalah ketika diingat, ketika disebut nama Allah, zikrullah, bergetar hatinya. Maka bagaimanakah agar zikir kita bagus? Bagaimanakah agar senantiasa zikir itu berdampak terhadap keimanan kita? Maka pada malam hari ini yang kita bahas adalah fadilatuz zikri, keutamaan-keutamaan zikir. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasyabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kalian kepada Allah, kepadanya bukratan pagi, wa asila dan petang. Wallazi yusalli alaikum wa malaikatih, kalau kita senantiasa berzikir, bertasbih dengan banyak pagi dan petang, maka insyaallah dia akan memberikan rahmat atas kalian, begitu juga para malaikatnya. Liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur, dan akan Allah buat kita keluar dari kezaliman menuju ilan nur, yakni tauhid yang benar. Wa kana bil mu'minina rahima, dan dia kepada orang-orang beriman maha pengasih lagi maha penyayang.
Dan di dalam ayat lain dijelaskan dalam surat Al-Baqarah, azkuruni azkurukum, banyaklah kalian berzikir kepadaku, pasti kalian kuingat. Oleh sebab itu maka zikir ini menata hati dan jiwa kita agar kita menjadi mukmin yang beriman, yang benar, yang mantap, sesuai dengan yang Allah katakan, ulaika humul mu'minuna haqqan, yakni orang-orang yang beriman yang benar itu adalah itu salah satunya ketika disebut nama Allah, ketika berzikir dia kepada Allah, hatinya tambah gemetar. Gemetar maksudnya bertambah takut, bersangatan khauf, sadidul khauf kepada Allah. Maka yang kita bahas malam ini adalah keutamaan zikir. Kita lihat di dalam hadis Abi Hurairah dijelaskan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu sesungguhnya telah berkata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu lailatal mi'raji bahran, diperlihatkan di malam Isra Mi'rajku itu kepadaku sebuah lautan. Jadi ketika Rasulullah Mi'raj dulu di bulan Rajab itu, diperlihatkan kepada Nabi itu sebuah lautan. La ya'lamu, tidak ada yang paham, tidak ada yang lebih tahu, mengetahui tentang lautan itu. Miqdaruhu, ukurannya, dalamnya, luasnya, tidak ada yang mengetahuinya. Yang lautan diperlihatkan kepada Nabi itu illallah ta'ala, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala sati'i, dan di tengah-tengah laut itu malakun, ada malaikat, ala suratit thair, yakni seperti bentuk burung. Jadi di tengah-tengah laut yang diperlihatkan kepada Nabi itu ada malaikat yang dibuat Allah seperti rupa burung. Karena malaikat ini sejatinya kan bersayap. Walahu, malaikat yang di tengah-tengah laut itu sab'una alfu janahin, memiliki 70.000 sayap. Jadi banyak sayap. Sedangkan sayap malaikat Jibril saja itu 7.000 ya. 7.000. Itu setiap sayap bisa lagi dikembangkan sekian ribu. Dan makhluk Allah yang paling dahsyat itu, ahsanis suwar itu ya Jibril. Sampai Jibril ketika diciptakan Allah, maka Jibril pun melihat kepada dirinya, ya Allah, apakah ada yang lebih hebat dari penciptaanku engkau ciptakan? Kata Allah, la, tidak. Ketika itu Jibril sholat 2 rakaat tanpa disuruh Allah. Jibril sholat, akhirnya dia sholat. Setiap rakaat sholat itu Pak 20.000 tahun lamanya satu rakaatnya. Berarti kalau 2 rakaat 40.000 tahun. Setelah dia selesai sholat, karena gembiranya dia, karena bahagianya dia, dinyatakan Allah dia yang paling bagus dalam penciptaan Allah. Dia sholat 2 rakaat, yang lama sholatnya itu 40.000 tahun. Sehingga dia pun bertanya kepada Allah, apakah engkau terima ibadahku? Kata Allah, memang enggak ada yang lebih hebat ibadah ciptaanku, makhlukku, di atas ibadah. Tapi wahai Jibril, agar kau tahu, ada nanti umat di akhir zaman, namanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihku, 2 rakaat sebelum sholat fajar itu lebih bagus dari ibadahmu yang 40.000 tahun. Kenapa demikian? Kata Jibril. Jibril bertanya kepada Allah, karena engkau kupuji, engkau melakukan sholat tanpa kusuruh, sementara umat Nabi Muhammad mereka kusuruh sholat.
Ketika mereka kusuruh sholat, mereka banyak yang berdosa. Mereka juga hamba-hamba yang dhaif. Dan dalam kesibukan mereka sholat itu hanya beberapa saat mereka mengingatku. Tapi wahai Jibril, 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada ibadahmu 40.000 tahun. Jadi begitu malaikat tuh. Hebat. Tapi jangan pula Bapak justifikasi justru dapat ini nanti Bapak malas-malas pula sholat kan? Anak benar itu. Bismillah. Jadi malaikat yang diperlihatkan kepada Nabi di tengah-tengah laut yang dilihatkan di malam Isra Mi'rajnya itu memiliki 70.000 sayap. Idza qala al-'abdu, ketika seseorang hamba mengucapkan subhanallah taharrik mim makani. Jadi ketika kita berzikir mengucapkan subhanallah, malaikat itu ternyata bergerak-gerak dari tempat dia di tengah-tengah laut ini. Bergerak dia. Jadi subhanallah ini dalam sebuah hadis Bukhari Muslim dijelaskan khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan. 2 kalimat yang sungguh ringan kita ucapkan tapi berat dalam timbangan nanti amal kita, yakni subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi ketika orang mengucapkan subhanallah, makanya habis sholat itu jangan kita sembarangan cepat dulu bergerak. Kita bertasbih itu, kalau kata Dr. Mustafa Umar, kalau tasbih itu, karena tasbih itu dalam tatanan bahasa Arab namanya fi'il ta'ajjub. Maka ketika kita berzikir dengan subhanallah, itu harus bahwa kita membayangkan keajaiban ciptaan Allah. Gitu. Jadi pernah dalam sebuah cerita ada seorang orang yang sudah taubat, sehingga dia mau sadar dari taubatnya ini, sehingga dia pun meminta kepada Allah, aku mau taubat. Sehingga ketika dia taubat tersebut meminta kepada seorang ulama, wahai kiai, wahai ulama, wahai tuan syekh, aku mau taubat nih, padahal kau tahu aku ini pemabuk, aku ini penjahat, tapi yang mau aku kasih makan itu bukan orang. Siapa? Yakni para kawan-kawan setan. Kata ulama tersebut, mudahnya kau dapatkan itu. Di mana? Pergilah kau ke masjid di hari Jumat dan di sholat 5 waktu. Carilah di situ kawan setan. Ketika imam mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, dia langsung keluar dari sholat berjamaah. Itu kawan setan, karena nggak mau bertasbih kepada Allah. Malas dia di masjid itu lama-lama. Kan kita sekarang akhir zaman ini kan gitu. Apalagi agak panjang doa imamnya. Untunglah kita di sini nggak berdoa bersama. Itu saya di mana kemarin? Kasihan nengok imamnya, saya lah tinggal dengan imamnya. Takut kali lah dia. Jadi ketika kita mengucapkan subhanallah dengan penuh dari dalam jiwa yang dari dalam sanubari kita yang dalam, malaikat tadi bergerak. Wa idza qala walhamdulillah basata ajniha. Ketika seseorang hamba mengucapkan alhamdulillah dalam zikirnya, maka burung tadi pun mengepakkan sayapnya, dibukanya sayap. Yang malaikat tadi, malaikat yang punya 70.000 sayap yang serupa burung, ketika mengucapkan subhanallah, dia taharrik, bergerak. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, sayapnya dia kepakkan, dia buka. Wa idza qala wa la ilaha illallah tara.
ketika orang mengucapkan atau menzikirkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka dalam surat apa ini, Al-A'raf ya, di ayat-ayat terakhir itu dijelaskan Allah, wazkur rabbaka tadarru'an wa khifatan wa dunal jahra bil guduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Berzikirlah kalian kepada Allah itu dengan tadarru'an, merendah, wa khifatan, dengan takut. Maka ketika berzikir itu memang dituntun kita Pak itu merasa takut kepada Allah. Ketika hamba dalam zikirnya mengucapkan la ilaha illallah, burung tadi terbang, terbang nih. Wa idz qala wallahu akbar, ketika seseorang hamba berzikir mengucapkan Allahu akbar, auqa nafsah, dia pun mencelupkan dirinya fil bahri, ke dalam laut tersebut. Wa idz qala wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim, yahruju fayankudu ajnihatin, dia pun keluar dari dalam air atau laut tersebut, maka dia pun mengepak-ngepakkan sayapnya. Fayaqtiru min kulli janahin, maka setiap dari percikan air yang dikepakkan sayapnya itu syab'una alfu kitratin, maka lahirlah 70.000 kitrah, yakni sayap atau percikan. Fayahluku 70.000 ya, 70.000 percikan. Fayahluku Allah Ta'ala min kulli kitrah, setiap percikan yang 70.000 itu menjadi malakan, menjadi malaikat. Fayushabbihuna wa yuhlinuna wa yastaghfiruna liqa'iliha ila yaumil qiyamah, maka tugas malaikat 70 berarti ditambah 70 berapa? 140.000. Apa tugas malaikat yang 140.000 itu? Yakni fayushabbihuna, bertasbih, wa yahliluna, bertahlil, wa yastaghfiruna liqa'iliha, beristighfar kepada orang yang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Itu dahsyatnya zikir teman. Maka sambil jalan kita zikir, kan dijelaskan Allah, nah inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Kita dituntut berzikir ketika tegak, ketika duduk, bahkan ketika berbaring disuruh kita berzikir, Pak. Jadi orang yang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim akan beristighfar kepada orang yang mengucapkan kalimat ini, akan bertasbih kepada orang yang mengucapkan kalimat ini, akan bertasbih kepada orang yang mengucapkan kalimat ini 170.000 malaikat, 140.000 malaikat siang dan malam. Jadi pantasan Allah sanggup menggaransinya, Pak. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang kalau berzikir hatinya pasti ketika diucapkan kata Allah gemetar. Nah, kita lihatlah apa enggak. Dan kalau orang sudah mengucapkan kata Allah menyatu dalam jiwanya, musuh-musuh Allah pun takut. Takut. Karena memang dahsyatnya zikir ini dalam kehidupan kita, ya. Selanjutnya, nih kata Abu Lais, qala al-Faqih, dikatakan oleh al-Faqih Abu Lais As-Samarkandi,
dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Apa kata beliau? Ini masalah zikir ini. Dan man hafaza sab'a kalimatin, siapa yang menghafalkan, melafazkan 7 kalimat, fahuwa syarifun indallah, orang ini akan mulia di sisi Allah. 7 kalimat senantiasa dia hafalkan, dia lafazkan dalam kehidupannya, akan mulia di hadapan Allah. Dan yang kedua, wa yaghfirullah ta'ala dzunubahu walau kanat mislu zabadil bahri. Tadi mulia. Yang kedua, kalau kita hafalkan 7 kalimat ini, yang pertama kita mulia di hadapan Allah, yang kedua Allah akan ampuni dosa kita walaupun dosa kita itu sepenuh pasir di laut. Jadi diampuni dosa, mulia di hadapan Allah. Yang ketiga, wa yajidu halawata ta'ah, dan dia akan diberikan Allah manisnya ketaatan kepada Allah. Jadi mulia, diampuni dosa, manis kita dalam ketaatan kepada Allah. Orang yang manis dalam ketaatan kepada Allah itu gimana, Ustaz? Pertama, kalau sholat bukan menunggu azan, sudah di masjid dia. Orang belum azan sudah di masjidnya. Kita ini kan rata-rata enggak, sebelum azan dikumandangkan malas dia ke masjid. Kalau bila perlu kadang tinggal 1 rakaat lagi baru dia datang. Gimana mau mendapatkan kelazatan iman kepada Allah? Jadi dalam sebuah hadis dijelaskan, di hari kiamat nanti akan digiring manusia ini di yaumil mahsyar. Maka dikelompokkan oleh malaikat 3 kelompok manusia. Kelompok pertama wajahnya itu seperti bintang. Kelompok kedua wajahnya seperti bulan. Kelompok ketiga wajahnya seperti matahari. Setiap kelompok ditanya malaikat. Yang kelompok wajahnya seperti bintang redup. Kalau bintang kan redup, Pak. Sekarang nggak lagi cerah, nanti tengok bintang tuh agak redup. Apa amal kalian? Ini masalah fadilah salat berjamaah ini. Ketika itu Nabi berdakwahkan ini kepada sahabat. Kenapa wajah kalian seperti bintang? Kata malaikat tadi, kepada wajah yang seperti bintang cahaya, enggak begitu terang. Kata kelompok yang itu, kami ketika mendengar azan barulah kami berwudu, barulah kami bersuci untuk pergi sholat. Lalu bertanya kepada kelompok kedua yang wajahnya seperti bulan, wahai wajah-wajah yang seperti bulan, kata malaikat, apakah amal kalian? Amal kalian ketika dikumandangkan azan kami sudah selesai berwudu dan bertoharoh. Orang azan baru kami ke masjid. Kira-kira demikian. Yang ketiga, wajahnya seperti matahari. Kalau bahasa Minangnya, kalau wajah seperti matahari ini tahulah. Karena ada itu lagu Minang, bak manantang matahari, silau matahari, ya kan? Silau mata. Tidak bisa kita, kan kalau melihat matahari itu nggak mungkin kita bisa. Kata malaikat, apa amal kalian? Ketika azan dikumandangkan, kami sudah berada duduk di masjid. Jadi kita lah yang milihnya itu, Pak. Bagaimana mendapatkan kelezatan iman, ketaatan? Bagaimana mendapatkan kemuliaan kepada Allah? Kepada Allah saja kita malas berzikir. Mulia di sisi Allah, diampuni dosa, dapat kemanisan taat dan iman kepada Allah.
kalau 7 kalimat ini diamalkan. Wa takunu hayatihi wa mamatihi khairan. Dan yang keempat, kalau 7 kalimat ini kita biasakan dalam hidup, dia akan menjadi baiklah hidup dan mati kita. Jadi 4 fadilah kalau zikir yang 7 ini kita biasakan. Al-ula, yang pertama, mudahnya ini, zikirnya ini mudah betul. Al-ula ayyakula inda ibtida'i kulli syai'in bismillah. Yang pertama, zikirnya yang mendapatkan 4 keutamaan tadi adalah menurut Abu Lais Asy-Syamarkandi, ketika memulai segala sesuatu, hendaklah kalian mulai segala sesuatu itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Syekh Ali As-Sabuni, sesuatu pekerjaan yang tidak diucapkan baginya bismillah, sungguhnya Allah berlepas diri dari perbuatannya. Iya, berlepas diri Allah. Yang kedua, menurut pakar tafsir, di situ kan bahasa babiah, Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa babiah, menurut mereka, dengan mengucapkan bismillah lah Allah memberikan kudrat dan iradat, pekerjaan itu bisa kita lakukan dan bahkan sampai selesai. Jadi nggak main-main ternyata bismillah ini kalau kita pahami dengan benar. Dasar. Nah, jadi bahkan kalau kita biasakan, kita mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan, ampunan dosa. Di urutan pertama ternyata zikirnya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah hadis dijelaskan Nabi, kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, fahuwa abtar, fahuwa ajsar. Ketiga-tiga kalimat ini sama ini. Setiap pekerjaan, perbuatan yang tidak kita awali dengan mengucapkan bismillah, maka pekerjaan itu diputus Allah berkahnya, putus berkahnya. Maka ketika kita makan, mana tahu kita pulang dari kerja, pulang dari aktivitas, saking laparnya kita nyampe di rumah, ambil nasi, ambil sayur, lupa baca bismillah. Kan sering pernah kita lupa. Nah, kata Nabi, ketika kita lupa baca bismillah ketika mau makan dan minum, hendaklah mengulanginya di tengah dengan mengucapkan bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Iya, kalau kita lupa Pak di awal. Nah, jadi oleh sebab itu maka jangan main-main kita dengan zikir, terutama bismillah, karena bismillah bagian dari zikir orang beriman. Ada sebuah cerita di dalam kitab Qira'atul Rasyidah. Nah, itu dahsyat ceritanya. Apakah ini cerita? Dia hikayat. Hikayatnya begini. Ada sepasang pengantin. Jadi pengantin perempuan ini setelah menikah ikutlah wirid. Nah, wirid pengajian, ikutlah di aktivitas taklim, sehingga dalam pengajian itu dibahaslah masalah fadilatil bismillah, basmalah, keutamaan membaca bismillah dalam segala aktivitas. Rupa-rupanya habis pendek cerita, habis pengajian, pengantin baru ini pun pulanglah ke rumah, perempuan ini. Sehingga sampai di rumah, apapun yang dia kerjakan bismillah, megang piring bismillah, terlalu bismillah terus, apapun aktivitasnya. Nah, karena mungkin baru berumah tangga, semangat hijrah besar, sehingga dia pun bismillah. Sampai-sampai memasangkan baju suaminya pun bismillah. Sehingga seminggu 2 minggu berumah tangga, bismillah ini menjadi hal rutin dalam kehidupan seorang istri tersebut. Rupanya suaminya muak. Nah, bahkan dituduh suaminya dalam cerita hikayat itu, kau sudah gila deh.
Apapun yang kau kerjakan bismillah, bismillah, bismillah. Akhirnya apa kata suami? Di ultimatum. Istrinya beramal di ultimatum. Wahai istriku, kalau kau tidak tinggalkan ini ucapan bismillahmu ini, alamat kau tinggalkan. Akhirnya pendek cerita, istri beramal dengan amalannya yang bernama bismillah, suaminya pun mengambil jalan pintas, ditinggalkanlah istrinya tersebut. Akhirnya pergilah, dan dia pun tidak mau lagi balik. Akhirnya pergilah dia merantau. Katakanlah istrinya itu tinggal di Perawang, pergi merantau ke Pekanbaru. Kalau zaman dulu dari sini ke Minas pun kan merantau juga ya. Sekarang aja dari sini ke luar negeri rasanya tak merantau kan. Kalau zaman dulu dari sini ke Minas merantau kan. Sebulan 2 bulan berpisah, dikirim surat. Berkirim suratlah suami ini dari Pekanbaru, katakanlah Pekanbaru. Dalam suratnya ini, kalau zaman dulu kan surat orang tahulah zaman kita dulu. Karena saya masih dapat itu Pak, ngirim surat sama lawan jenis itu zaman dulu kan. Dalam surat itu salah satu isinya, wahai istriku, ubahlah sikapmu. Kalau kau berubah dengan sikapmu yang beramal seperti yang kemarin-kemarin, aku balik pulang dan kita akan akur kembali. Istrinya balas, aku tak mungkin bisa melupakan, aku tak mungkin bisa meninggalkan amalan-amalan yang sudah aku dapatkan di majelis taklimku, yang sudah aku dapatkan dari guru, dari ulama yang tempat aku menuntut ilmu itu. Akhirnya datang balasan surat kepada suaminya, dibalas lagi. Balasannya pun aneh Pak, bukan balasannya yang pakai surat lagi. Dibuatlah sebuah kotak. Dalam kotak ini dibuatlah kotak ini rapat, hanya selobang jahitlah dibuat biar angin bisa masuk. Dibuatlah dalam kotak itu binatang-binatang berbisa seperti lipan, kalajengking dalam hikayat itu. Dimasukkan di dalam kotak tersebut. Setelah dimasukkan, dikirim, dikunci rapat, diantar ke kantor pos. Sampai di kantor pos, dikasih tahu sama orang kantor pos, ini kuncinya sudah ku gembok, jangan dibuka, karena barang siapa yang membuka kiriman 3 bulan dalam penjara. Tapi wasiatku wahai Pak Pos, kalau bisa ini sampai di Perawang sama istriku tercinta itu, harus dibukanya di dalam kamar, biar tahu rasa dia dalam hatinya. Kata Pak Pos itu, mana mungkin aku bisa menyampaikan secara lisan, buat ajalah di dalam kotak, di luar kotak itu, tempelkan aja kata-katanya. Pendek cerita dibalah, dikirim, sampailah di Perawang. Sampai di Perawang, dibaca di situ, ini kotak berisi barang antek, tidak boleh dibuka sebelum di dalam kamar. Ketika diterima oleh istri, udah sampai ini barang sama istrinya, dibuka, diambilnya kunci itu dari Pak Pos, baca bismillah. Ketika diambil kotak itu, baca bismillah. Sampai di rumah, buka rumah, baca bismillah. Masuk ke kamar, baca bismillah. Hebat kalilah suamiku, dikirimnya aku barang antek. Ini semangat 45 nih. Sampai di rumah, ini gembok, ini anak gembok, dimasukkan bismillahirrahmanirrahim. Terbuka gembok, dibuka bismillahirrahmanirrahim. Dibuka gembok itu, ternyata di dalam kotak itu berubah menjadi emas. Yang tadinya kala jengking, lipan, ular-ular berbisa, ternyata berubah menjadi emas. Dia pun kaget seraya mengucapkan subhanallah kepada Allah, betapa cinta dan sayang suamiku ini. Padahal dia katakan dia tidak mau lagi sama saya. Terkabarlah, akhirnya dapat emas. Dijual emas itu, dibangun rumah. Setelah dibangun rumah, terkabar kepada suaminya, ternyata istrinya bangun rumah. Dan tetangga-tetangga menggosipkan bahwa dapat kiriman dari suaminya. Suaminya pun pulang. Sampai di rumah,
Ditanya, wahai istriku, kau mendapatkan kotak betul dari saya? Betul, ini tulisannya masih utuh di dalam emas kok bang. Kalau ku akui dengan jujur, nanti aku takut istriku ini tersinggung. Wahai suamiku, sesungguhnya apa yang kau kirimkan? Kata suaminya, yang ku kirimkan bukan emas, tapi diceritakan suaminya lah ini. Jadi apa amalanmu dek? Tidak ada amalanku kecuali amalan-amalan yang dulu wahai abangku. Ketika aku ambil gembok, ketika aku ambil kotak ini dari Pak Pos, ku masukkan gembok, ku buka dalam kamar, tak pernah aku henti-hentinya baca Bismillahirrahmanirrahim. Berkah Allah yang membuat apapun yang abang inginkan Allah robah semuanya. Sehingga suaminya pun baru sadar. Jadi kadang-kala orang ini harus seperti itu juga. Kadang kita beramal ini butuh yang ajaib-ajaib. Nah, oleh sebab itu maka memang betul. Terlepas ini kan hikayat, bukan sebuah hadis. Ini motivasi amal kepada kita, Pak. Bismillah itu kan sepele bagi kita. Tapi di ilmu Allah, orang-orang beriman, ahli-ahli ilmu, sesuai yang saya jelaskan tadi, termasuk di kalangan mufassirin menjelaskan bahwa ketika orang tidak membacakan bismillah dalam pekerjaannya, kalau dia orang beriman kepada Allah, Allah potong, Allah hapuskan berkah. Nak main-main? Maka jelas orang yang beriman yang dianggap Allah benar adalah ketika dia berzikir kepada Allah, gemetar hatinya. Dan zikir yang sering kita ucapkan di dalam kehidupan kita, salah satunya adalah bismillah. Kata Al-Faqih Abu Lais Asy-Syamarkandi, akan mulia kita di sisi Allah, akan diampuni Allah dosa kita, akan mendapatkan kelezatan iman, akan mendapatkan kebaikan dalam hidup dan kematian jika kita mengamalkan 7 kalimat. Salah satunya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, dari 7 kalimat itu yang kedua, ayyakula ba'da firagi kulli syai'in alhamdulillah. Bahwa ketika engkau telah melakukan segala sesuatu pekerjaanmu dan pekerjaanmu itu selesai, maka ucapkanlah alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa? Karena kita harus memuji Allah, karena dengan kudrat dan iradat Allah lah bisa kita lakukan pekerjaan itu dengan selesai. Makanya di pagi hari dalam kitab Minhajul Abidin dijelaskan, janganlah engkau dulu melakukan segala sesuatu setelah engkau antakuma minan naum illa ayyakula alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Jangan engkau melakukan segala aktivitasmu setelah bangun tidur sebelum engkau menadahkan tangan mengucapkan alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Pas bangun tidur tuh Pak, di tempat tidur kita masih ngences, masih bau ences, masih kotor, tapi malaikat nyatat zikir kita itu Pak. Dicatat malaikat zikir kita. Maka zikir yang kedua bagi seorang hamba yang beriman, setelah selesai melakukan segala aktivitas, hendaklah dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau habis makan lagi ada lagi alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin wa ja'alana minal muslimin. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah engkau berikan kami makan, wa saqana, dan telah memberi kami minum, wa ja'alna minal muslimin, dan jadikanlah kami termasuk dari orang-orang yang suka berserah diri. Jadi setelah kita makan baca alhamdulillah, boleh pakai doa itu juga. Ini melatih jiwa kita banyak berzikir. Wasalisah, dan yang ketiga dari 7 kalimat yang disampaikan oleh Syekh Abu Lais Asy-Syamarkandi, idza juriya ala lisanihi
ma la ya'nihi ayyakula astaghfirullah. Jika ada terjadi di lisanmu barang yang tidak berguna, barang yang tidak berguna contohnya bercarut Pak, kesal sama anak keluar kata-kata kotor, ketika itu setelah mengatakan kata kotor itu istighfar. Dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah dijelaskan, ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'i syai'atil hasanati tam'uha wa khaliqin nasya bihulukin hasan. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, dan ikutkanlah setiap ucapan yang buruk kalian ucapkan itu, ikutkanlah ittabi syai'atil hasanati. Hasanati itu maksudnya setelah bercarut istighfar kepada Allah. Bercarut kata-kata kotor, apalah waang we. Kan kadang retak gigi dah kan sama anak. Pula carutnya, istighfar tak mau. Akhirnya datang stroke, matilah di situ. Itu kan gara-gara kita yang buat stroke tuh kan gitu. Nak mau istighfar, Pak, udah jelas salah. Malah kadang ada yang disuruh istighfar, kau ajari pula bebek berenang katanya. Astagfirullah. Kan sering kita Pak kesal, akhirnya terucap. Nah, itu makanya kata Nabi, iza juri ala lisani ma la ya'ni, apabila terjadi di lisanmu itu barang yang tidak ada gunanya, bercarut, berkata-kata kotor, mengucapkan yang enggak benar, cepat-cepat istighfar. Ya. Karena istighfar itu untuk mencepatkan datangnya rahmat Allah kepada kita. Nah, itu salah, itu yang ketiga. Yang keempat, idza arada fi'lan ghada ayyakula insyaallah. Nah, jika engkau bermaksud mengerjakan atau berjanji dengan seseorang dengan segala sesuatu yang mau engkau kerjakan besok, maka ucapkanlah insyaallah. Dalam suratul Kahfi dijelaskan juga kan, la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ay yasha Allah wa dzkur rabbaka idza nasyita. Kan kalau engkau mau mengerjakan sesuatu besok, berjanji. Ayat ini kan turun gara-gara Nabi berjanji ini kepada para sahabat. Ya Rasulullah, berapa jumlah ashabul kahfi? Besoklah aku kasih tahu. Kata Nabi, tambah ucapkan insyaallah. Besoknya lagi ditanya para sahabat, besok. Sampai 3 kali Nabi berjanji. Rupanya Nabi lalai. Maka turun ayat ini kan. Kata Nabi, kata Allah, la taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika goda illa ayyasha Allah. Nabi-nabi ini kan sering kena tegur karena mereka juga sisi manusianya ada. Contohnya Nabi Musa juga ditegur Allah. Ketika Nabi Musa mau pergi, wa idh wa'anna Musa 40 lailatan, ketika Nabi Musa pergi untuk uzlah 40 hari 40 malam ke Bukit Sinai menerima wahyu. Dia menitipkan kepada Harun umatnya ini. Wahai Harun, kutitipkan kepadamu umat ini. Didik pelihara. Pergi 40 hari. Rupanya dalam 40 hari itu ada umat Nabi Musa yang berkhianat. Musa Samiri buat patung dari emas disembah. Akhirnya banyak yang tidak mengindahkan perintah Harun. Pulang Nabi Musa dari 40 hari 40 malam, marah dia. Dipegangnya lah jenggot Nabi Harun saudaranya. Saking kuatnya dipegang Nabi Musa, Pak. Itu jenggot Nabi Harun itu putih di tengah. Kalau jenggot Nabi Harun itu kan hitam di atas, hitam di bawah, putih di tengah. Itu karena saking kuatnya dipegang Nabi Musa. Marah dia kepada Nabi Harun. Kau biarkan umat ini seperti ini 40 hari baru aku pergi. Akhirnya datang wahyu dari Allah. Kau salah Musa. Kenapa salah? Ketika kau pergi 40 hari 40 malam menemuiku uzlah, kau titipkan pula umat ini sama Nabi Harun. Nak kau titipkan sama aku dong. Akhirnya menangis Nabi Musa. Jadi nabi-nabi itu pernah juga ditegur Allah. Karena juga sisi, bukan berarti mereka berdosa, enggak. Pernah juga lalai. Apalagi kita ya. Jadi jangan sampai kita kalau ketika berjanji mengucapkan itu lupa. Tapi insya Allah di sini menurut yang saya pelajari dulu waktu kuliah, insya Allah ini harus kita
maksimalkan janjinya. Contohnya, kita berjanji dengan kawan besok malam minggu ngeteh di depan di Mie Aceh gitu kan, katakanlah demikian. Nah, besok kita ngeteh dulu, ngopi-ngopi malam di Mie Aceh ya kawan, ya bro. Ya, insyaallah. Tahu-tahunya besok kegiatan tak ada, hari cerah, datang malas. Jadi insyaallah itu batal itu insyaallah salah-salah nama. Iya. Insyaallah yang tak salah-salah itu gimana? Besok malam minggu sudah berjanji, tahu-tahu setelah berjanji berangkat. Pas kita berangkat datang hujan, datang petir. Itu insyaallah kita terima Allah. Kita sudah usahakan, tapi karena ada penghalangnya. Tadi kan ada penghalang, nggak berusaha kita, malas. Dan gimana nih kalau ada aku ini banyak kegiatan. Sudahlah dosanya bertambah, insyaallah-nya tak benar. Jadi oleh sebab itu, agar hati kita menjadi wajilat qulubuhum ketika berzikir, maka kita amalkanlah fadilah zikir yang telah kami sampaikan tadi. Terutama subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. 140.000 malaikat yang akan bertasbih, bertahlil, beristighfar kepada kita ketika kita banyak-banyak berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan minggu depan kita sambung kembali fadilah zikir yang disampaikan oleh Syekh Abdul Samarkandi ini, dan mudah-mudahan kita orang-orang yang rajin berzikir menata hati dan jiwa kita dalam rangka berzikir kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.